wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Pos YouTube. Dan saya juga bersama Bapak Muhammad Fuad atau M. Nasir, dosen beberapa perguruan di Sumatera Selatan, yang saat ini hadir di studio kami, yaitu studioku yang sabar di Ogan Ilir, ingin berbincang-bincang tentang tugas dan fungsi pers atau wartawan. Selamat pagi Pak Nasir. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nasir ya? Alhamdulillah Pak Ji. Lama ada ngobrol kita. Ini diceritakan juga di channel kita Pak Ji. Channel Sumsel Jawa, Sumsel Jarak Pos. Sumsel Jarak Pos. Iya. Jadi ya Kolaborasi lah kita. ya, kolaborasi, betul. Sebab dengan kolaborasi ini akan banyak yang lebih menonton lagi ya. Ya, dan Lebih itu luas. masyarakat dan Jaringannya akan luas ya. Dan sekarang kali itu memang kolab gitu. Iya. Pak Nasir, terima kasih sudah datang di Ya. studio ini. Sama-sama oleh diundang. Ini adalah kisahnya. Iya. Aku pengen ngobrol dengan Pak Nasir sebagai wartawan senior. Dosen komunikasi juga senior juga. Dosen komunikasi. Iya. Dosen banyak ilmu ya. Iya. Dosen banyak ilmu. Jadi bangga saya datang oleh Pak dosen. Beliau dosen saya. Iya. Tapi soal umur memang itu yang dulu berakhir Pak Nasir ya. Iya. Pak Nasir, seperti kita ketahui, dunia wartawan ini kan ada yang ngomongkan glamor, Iya. ada juga ini salah satu bagian dari Demokrasi. pilar keempat bangsa ini gitu. Ini menurut Pak Nasir sekarang ini, kalau dulu kan wartawan ini banyak persyaratan. Ya. Pertama pendidikan, Ya. langsung setelah pendidikan banyak lagi, terutama jabatan-jabatan di dalam wartawan. Ya. Jadi jadi wartawan itu sampai era 90-an lah ya. Mungkin yang agak sulit menempuh menjadikan seseorang menjadi wartawan ya. Tapi di era, katakanlah era 2000-an itu semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa mendirikan media. Ya. Ada nggak perbedaan menurut Pak Nasir wartawan dulu dengan sekarang, dengan kemudahan-kemudahan dan Jelas umur ya. ada Mungkin dari kalau zaman dulu justru wartawan itu tidak mesti sarjana ya. ya Dan yang pendidikan mungkin tidak diutamakan kalau zaman dulu ya. iya Tapi kemudian kemampuan gitu. ya kemampuan dan keuletan, dan memang belum banyak jumlah wartawan dulu, dan memang mendirikan media juga agak susah dulu karena harus punya SIU kan. Hanya SIU, harus ada dana juga 500 juta yang ngambang di bank kan. Sehingga memang media-media yang ada pun memang dibatasi. Dan memang pertanggungjawaban Orde Baru itu pertanggungjawab bebas dan bertanggung jawab istilahnya kan. Jadi kita bebas tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu tapi kemudian di era 90 ke atas itu memang kemudian harus sarjana minimal setelah kelas 1. Dan memang profesi wartawan ini juga termasuk yang agak unik memang. Beda dengan profesi lain, misalnya advokat atau pengacara harus sarjana hukum. Kalau dokter itu dia harus memang lulusan fakultas kedokteran. Kalau wartawan seluruh jurusannya. Kalau guru itu harus FK misalnya. Kalau wartawan ini serah jurusan ya. Kalau wartawan ini semua bidang ilmu itu bisa. Iya. Bahkan di media-media besar itu ada yang dokter, ada yang yang jurusan teknologi gitu kan. Kita sering dengar kata-kata profesional. Iya. Menurut Pak Nasir nih, wartawan profesional itu seperti apa? Kalau profesional Makanya nih ya, kira-kira. sebenarnya kan memang status wartawan pun juga masih menjadi perdebatan. Iya. Buruh atau profesi. Nah, Iya. berbagai organisasi juga memandang ini juga belum sepakat. Kalau AGI itu misalnya dia lebih mana wartawan itu harus merupakan buruh. Makanya mereka lebih bentuk bagaimana membela wartawan itu harus membuat serikat pekerja. Jadi status sekarang ini belum tahu ya. Belum tahu. Memang belum jelas apakah profesi, sementara organisasi lain mungkin memandangnya profesi kan. Memang kalau kita kaji memang disebut buruh juga termasuk buruh karena dia bekerja dan terikat dengan undang-undang tenaga kerja. Kalau dikatakan profesi juga termasuk profesi karena memang dia harus memenuhi
syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu. Misalnya harus UKW, profesi wartawan, gitu kan. Dan profesi itu sebenarnya memang tidak digaji kalau profesi. Kecuali kalau dia memang seperti dokter itu kan dia terikat di instansi tertentu digaji karena pekerjaan. Tapi mungkin jasa ya. Karena jasa. Nah kalau wartawan itu mungkin kalau yang lebih cenderung ke profesi itu barangkali wartawan yang stringer, koresponden, kan? Kalau dulu Pak Haji dulu pernah jadi apa tuh kalau medianya di pusat misalnya kan? Koresponden, nah itu kan stringer, gitu kan? Nah itu biasanya lebih bebas. Itu barangkali yang lebih pas disebut sebagai wartawan karena dia tidak terikat. Jadi dibayar berdasarkan karya jurnalistik. Dan sekarang ini kalau tidak salah saya pernah lihat di obrolan di grup wartawan itu lagi trennya memang yang bebas itu ya wartawan freelance itu. Tidak terikat dengan salah satu media. Dan karena iptek teknologi sekarang wartawan di luar itu dia membuat website tersendiri. Jadi mereka mau mengambil karya itu foto, tulisan berbayar. Berbayar. Barangkali itu yang lebih tepat kalau disebut sebagai wartawan. Dan dia bekerja karena kalau dia bekerja pasti buruk. Tapi mungkin itu diterapkan di Indonesia dalam kondisi seperti negara kita. Bisa saja karena apalagi sekarang ini kan wartawan media-media sudah sangat banyak nih, terutama media online dan terkadang mereka tidak digaji. Bagaimana cara penggajiannya? Berdasarkan pembagian fee iklan misalnya kan itu termasuk bagian dari bagi hasil ya. Bagi hasil. Jadi mereka mencari iklan. Padahal sebenarnya kalau dalam teori komunikasi di media itu sebenarnya harus ada benang merahnya antara redaksi dan bisnis. Iklan dan pemasaran tidak boleh bergabung. Tapi itu bicara iklan garis merah istilahnya kan. Berbicara masalah iklan juga Pak Nasir jarang juga baru-baru tayang baru-baru terbit mau pasang iklan. Ini kan kendala juga sebenarnya. Makanya memang undang-undang pers itu mensyaratkan harus berbadan hukum dan memang harus sehat perusahaan pers itu. Sehat itu dalam arti kan yang mendirikan media itu harus punya modal, harus digaji wartawan itu. Kalau dia hanya modalnya membuat badan hukum bagaimana kita berharap karya jurnalis itu yang kredibel, yang memang bisa diyakini beritanya, informasinya harus ada konfirmasi. Karena untuk itu kan harus membutuhkan tenaga, biaya, mau mencari narasumber. Pak Nasir, berbicara wartawan memang unik juga ya. Apa yang sudah barusan kita sampaikan, di satu sisi ada yang mengatakan dulu, dari sisi dia memang profesinya satu jurusan kan itu. Kira-kira Pak Nasir, menurut pandangan Pak Nasir sekarang ini ada gak perbedaan zaman dulu wartawan dulu itu? Yang disebut profesional zaman dulu itu kan jelas ya. Memang satu-satunya ini. Kan dulu memang ada freelance zaman dulu. Freelance ada dulu. Sampai sekarang pun ada. Sekarang masih ada. Media satu malah sekarang dia freelance kontributor di daerah. Dengan kemudahan sekarang membuat media, kalau dulu mungkin bikin PT untuk badan hukum, tapi kalau sekarang gampang. Dengan 6 juta kan bisa bikin badan hukum. Nah, ada nggak perbedaan media-media yang orang-orang pemiliknya latar belakang jurnalis dengan katakanlah pembuat media yang dadakan? Karena memang tidak bisa dipungkiri media juga sekarang sudah masuk bisnis. Kalau zaman dulu kan memang dia bukan bisnis, dia memang tujuannya adalah untuk menginformasikan, meningkatkan kontrol sosial. Kalau sekarang kan memang sudah masuk dunia bisnis. Ini memang bagaimana menjadikan perusahaan itu dan bisa untung. Tinggal sebenarnya yang melakukan seleksi alam, seleksi itu adalah alam. Media-media yang bisa menyajikan informasi kredibel, dipercaya, dengan valid datanya, kemudian dibaca orang. Kalau dia cetak itu kan dibeli orang, oplahnya bisa dihitung nih. Kalau misalnya dia online itu kan view-nya nggak bisa dilihat nih berapa. Kalau itu ada rankingnya Alexa misalnya kan. Kalau untuk iklan misalnya kan memang ada tim khusus yang survei itu. Survei untuk memasang iklan. Pemilih ada tenaga khusus Jadi memang sebenarnya saling berhubungan antara oplah pembaca dengan ingin orang memasang iklan di satu media.
selain dari itu, aku sering dengar juga ada produk jurnalis, ada yang produk medsos. Ini tuh produk jurnalis ini apa memang ini wartawan yang mengeluarkan, atau orang-orang yang mengaku wartawan, atau memang ini bisa ditulis oleh medsos, dikeluarkan oleh orang-orang medsos? Kalau pemahaman saya, kalau yang namanya produk jurnalistik itu pertama dia dibuat oleh lembaga yang berbentuk badan hukum. Itu Lalu produk jurnalis, ya ada badan hukumnya harus. Bisa yayasan, bisa PT kan. Manusianya pembuat itu yang bisa nggak? Nah, Ada perbedaan kalau produk dalam jurnalis? teori jurnalistik itu kan sebenarnya profesi wartawan itu kan 5M. Ya. Mencari, ya harus mencari informasi, Membuat, mengolah, kan, kemudian menyimpan. Jadi kan informasi itu memang terkadang tidak boleh cari, dia datang sendiri, tapi ada upaya untuk mencari kan. Karena kita pulang dari kantor ada kecelakaan bisa menjadi berita, tidak boleh dicari lagi. Tapi itu tuh harus diolah bahannya, dikonfirmasi, ada verifikasi, gitu kan. Kemudian ada lagi menyimpan. Ya, data itu harus disimpan. artinya tidak cespreng begitu Keluar 3M itu. Wah, Iya. Jadi mencari, mengolah, menyimpan, baru membuat menjadi berita. Nah, membuat berita ini kan ada panduannya ini. Kalau ini harus memiliki nilai-nilai berita, newspaper tadi kan, menarik, kemudian memiliki dampak yang besar, ya. Itu pada saat membuat itu kan. Mungkin panduannya apa mengapa siapa itu ya, satu Harimauwi plus satu hal. Itu pada proses membuat kan supaya beritanya itu mudah dipahami orang, polanya itu piramida terbalik. Itu pada saat membuat. Kemudian yang terakhir itu adalah menyiarkan. Jadi harus ada 5M ini. Baru seseorang itu bisa disebut sebagai wartawan atau jurnalis. Kalau dia hanya mencari, atau dia hanya mengolah, kalau dia hanya menyimpan, tidak membuat menjadi berita, bukan wartawan. Kalau dia hanya sebatas membuat, tidak disiarkan, artinya uang itu ya 5M tadi. Makanya menyiarnya itu pun nanti harus saluran medianya, media yang berbadan hukum. Kalau dia menyiarnya nanti melalui medsos pribadi dia, melalui Facebook, melalui IG, misalnya melalui itu bukan karya jurnalistik. Kecuali kalau memang YouTube-nya itu channelnya memang channel media itu. Ranah hukumnya juga mungkin balik ke IT ya. Undang-undang ITE. Kalau produk jurnalis tadi ke Undang-Undang 40 dan ITE. Makanya kalau misalnya Pak Haji, walaupun Pak Haji ini sekarang punya UKW utama, ya kan, sudah wartawan senior. Kemudian Pak Haji ada informasi, disiarkan, tulisnya melalui pribadi, itu barangkali Pak Haji harus menanggung risikonya kalau kemudian informasi itu kemudian bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Nah, dan sekarang terakhir ini kan berkembang juga ada istilah media abal-abal, wartawan abal-abal. Ini mana ini maksudnya nih Pak? Nah itu mungkin dewan pers, abal-abal itu mungkin mereka yang tidak menghormati kode etik, prosedur menjadi wartawan itu. Dan begitu ada kemauan bikin media langsung jadi wartawan. Ironis juga jadi pembelerasi. Makanya yang harus kita tumbuhkan itu adalah semangat bagaimana menjadi wartawan yang beretika. Beretika itu artinya yang memang menghormati aturan-aturan, prinsip-prinsip yang berlaku dimanapun, mencari berita dengan narasumber itu kita harus sopan, kita tidak boleh menuduh, ya kan? Kita harus menjaga identitas kita. Itu kan memang artinya wartawan itu harus betul-betul memahami. Kalau narasumber tidak mau memberikan keterangan tidak boleh dipaksa. Hanya kita menjelaskan bahwa ini kesempatan Bapak untuk menjelaskan persoalan sebenarnya. Karena kan masyarakat harus tahu. Makanya kalau dalam peliputan info kan biasanya ada informasi-informasi kita sajikan itu juga harus open both side. Harus dari berbagai sisi. Kalau dia sederhana kan kalau berita kriminal itu ada korbannya, ada tersangkanya, ada penegak hukumnya, ada pengamatnya kira-kira. Jadi begitu disajikan itu seperti makanan di meja itu sudah siap. Ada nasi, ada lauk, ada sambal, gitu kira-kira. Artinya memang persyarat-persyarat wartawan harus paling tidak mengetahui harus mengetahui Undang-Undang 40. Ini siapa yang seharusnya mensosialisasikan Undang-Undang 40 dan
Ini apa harus belajar sendiri orang mau jadi wartawan? Pertama itu organisasi bisa. Organisasi bisa, kan ada kalau seperti Atau perusahaannya ya? ya di organisasi kan misalnya PWI itu kan ada Dewan Kehormatan. Ya. Dewan Kehormatan lah yang harus mensosialisasikan itu. Undang-undang Dan undang-undang ini bukan hanya untuk wartawan sebenarnya, Ya. bagi masyarakat. Ya. Masyarakat juga harus tahu. Ya, dan bagi perusahaan yang mempekerjakan wartawan harus menguasai itu juga. Makanya biasanya kalau media-media yang mapan itu memang setelah mereka menyeleksi, dan sebelum itu juga itu dididik dulu, diklat. Ya, Bagaimana supaya punya pengetahuan tentang apa kode etik, cara menghormati narasumber, gitu kan. Bagaimana memiliki informasi-informasi yang balancing itu. Kira-kira Pak Nasir dengan kemudahan membuat media, dengan mudah sekali menjadi wartawan, ada dampak kira-kira kepada wartawan-wartawan yang betul-betul menjadi wartawan dan media? Bisa positif, bisa negatif. Kalau positifnya artinya memang terbuka, karena memang ketika 98 itu undang-undang pers itu lahir 40, ya memang bebas, siapapun bisa. Tapi kan sekarang terbukti 98 sampai sekarang ini ternyata media-media yang bertahan ya itu saja kalau di nasional cetaknya. Pak Nasir televisinya itu saja. Pak Nasir kira Pak Nasir ini ada banyak juga yang berpendapat berbagai kalangan. Yang menyeleksi wartawan itu bukan cuma pimpinan redaksi atau wartawan itu sendiri, tapi para pejabat juga ada tanggung jawab terhadap keberadaan wartawan. Iya, makanya kan seleksi seperti apa itu? Maksudnya begini, sebenarnya di aturan itu juga disebutkan narasumber itu juga boleh menolak. Iya. Wartawan yang perlu UKW itu sebenarnya bagian dari bagaimana keterlibatan masyarakat, tokoh masyarakat, pejabat untuk menumbuhkan bahwa wartawan itu harus uji kompetensi. Ya, sekarang itu sudah diterapkan sebenarnya kan. Ada wartawan mau konfirmasi ditanya sudah UKW, kalau memang UKW saya menolak boleh. Tinggal ini orang atau masyarakatnya yang berbicara UKW ini kan sudah pemerintah sudah menuju Dewan Pers ya. Dewan Pers itu sebenarnya fasilitator, penyelenggaranya tetap organisasi. Ya, seperti TWI, organisasi atau lembaga yang memang diwewenang untuk melakukan uji potensi itu bisa media, bisa lembaga pendidikan, bisa organisasi ya. Tapi banyak juga saya baca di WA. Ada juga kawan-kawan kita sesama, ada istilah wartawan 789 Sumatera Selatan yang berbicara ketika ada permasalahan kawan-kawan wartawan dengan berbagai pejabat. Sudah UKW kan mereka? Jadi apakah ini orang-orang yang sudah lolos UKW ini bagaimana pendapat? Jadi memang sebenarnya memang UKW itu kan formalitas lah, formalitas ditandai dengan sertifikat. Tapi sebenarnya kemampuan seseorang itu tidak hanya diukur dari sertifikat saja. Jadi bisa saja orang itu seperti sekolah lah, biasa SMA, sarjana, tapi itu kemampuan mereka nanti terbukti ketika di masyarakat. Ya itu hanya saya sudah lolos nih UKW. Tapi apakah memang berkualitas tergantung bagaimana mereka bisa menerapkan apa yang mereka miliki, karena yang diuji pada saat UKW itu sebenarnya kan apa yang selama ini mereka kerjakan. Karena ketika kalau UKW itu kan mudah, jajaran wartawan pemula, dan media itu redaktur, dan pengambil keputusan itu utama. Jadi tergantung itu, kalau mereka biasa mengerjakan tugas di jajaran utama pasti kalau itu mudah-mudahan lulus. Bagaimana menurut Pak Nasir sekarang kan ada juga semacam insiden ya. Saya tidak tahu apa memang itu wartawan atau bukan, yang di Lampung Timur, Pak Lalim ya kalau tidak salah. Ya. Yang sekarang PPWI ya diperiksa oleh polisi. Ya. Nah, Anda melihat seperti ini, kejadian ini macam mana menurut Anda? Sebenarnya kita kan memang harus memilah-milah ya. Ketika wartawan itu bermasalah pada saat dia menjalankan profesinya, profesi itu kan mencari, menyimpan, mengolah, membuat, menyiapkan. Dan kalau terkait dari kelima ini, ya barangkali itu terkait dengan profesinya. Tetapi kalau di luar itu barangkali tidak terkait dengan profesinya, artinya tidak bisa diproses dengan undang-undang pers, karena undang-undang pers itu digunakan untuk ketika seorang wartawan itu berhubungan dengan profesinya sebagai seorang wartawan. Tergantung dari kejadian nanti. Iya. Tergantung dari kejadian. Iya. Misalnya yang sedang Pak Haji naik mobil, ya kan? Ketika
ketika mungkin sedang mencari informasi barangkali belum bisa berhubungan dengan itu. Tapi ketika bukan sedang mencari informasi, ya harus undang-undang lalu lintas yang digunakan. Kira seperti itu. Lantas banyak juga terakhir ini, beberapa tahun terakhir kita juga prihatin banyak kawan-kawan kita yang teraniaya, dianiaya di Zoom ini oleh katakanlah orang-orang yang tidak menyenangi profesi ini. Ini seharusnya seperti apa? Bagaimana kita? Kita harus dibela, terutama kita yang sebagai orang wartawan ada apa yang menunjukkan sebagai rasa empati atau simpati. Kalau memang bermasalah, ya harus kita bela. Kalau memang mereka sesuai dengan apa sedang menjalankan profesinya. Tapi kalaupun dia mungkin tidak sedang menjalankan profesinya, mungkin sebagai sesama wartawan juga mungkin harus menunjukkan rasa persatuan dan kebersamaan itu. Artinya kebersamaan tetap harus dipupuk terlepas dari mereka sedang menjalankan profesi atau minimal sebenarnya kita harus juga bisa menempatkan diri ya sebagai pribadi, sebagai wartawan. Sama seperti polisi juga begitu. Ketika dia menjalankan tugas atau dia sebagai pribadi warga masyarakat, kan kita tidak lepas dari warga masyarakat, kan bagian dari kehidupan sosial. Dan memang ini kelihatannya ujian berat bagi seorang wartawan untuk bekali diri supaya jangan seperti Pak Lahengke tadi kan, saya juga belum tahu bagaimana proses sebenarnya tapi kalau lihat dari mesej-mesej yang beredar itu barangkali ya mungkin tindakan-tindakan yang dilakukannya mungkin barangkali tidak berkenan bagi orang lain. Kita itu kan hidup kan bermasyarakat, bersosial berhubungan dengan orang lain. Maka barangkali kalau orang tidak berkenan melapor ke polisi, kalau proses yang kita terima saja. Saya lihat juga yang terkena musibah ini kayaknya memang katakanlah soal menjalankan profesi wartawan. Kalau mereka memang menjalankan profesi wartawan tentu sudah mengetahui Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Menurut saya Pak Nasir, kalau kita memahami, kalau kita di pribadi kita saja tidak usah saya dan Pak Nasir, saya kira kalau kita menerapkan itu kan selama ini. Pak Nasir saya tahu berusaha. Tapi rasanya jarang kita mendapat masalah. Kalau tidak diterima oleh pejabat mungkin biasa-biasa saja Tapi ketika kita tidak terima, kita mungkin gimana karena kan ketika kita mencari informasi, kita tidak bisa memaksakan narasumber untuk berbicara, memberikan keterangan. Dia mau on the record, dia mau jawab yang penting. Jelas kalau kita sudah bertemu, sudah ijab kabul, kita tanya dia jawab, itu sudah konfirmasi. Walaupun dia tidak menjawab. Artinya kita sudah berusaha konfirmasi, sudah bertemu. Jelas kita sudah ada. Tapi kalaupun kita menelpon tidak dijawab, itu mungkin baru bagian dari upaya konfirmasi. Yang jelas kita paling tidak konfirmasi itu kan memberikan balancing keberimbangan berita. Artinya ketika ada orang berseteru, ada A dan B, jangan hanya satu pihak. Harus semuanya dikonfirmasi. Bahkan kalau hanya pihak A dan B, tapi juga pihak ketiga. Pihak berkompeten, atau masyarakat, atau pakar, sehingga memang itu tadi larinya ke oversight tadi. Saya juga pernah dengar Pak Nasir. Bahkan ada anak buah saya juga di Agung Pos Pak Nasir. Ketika ada rilis, ada kejadian, tapi saya baca sampai meja saya, kebetulan saya berinteraksi. Ini saya tahu lah. Hei, Bung, wartawan, Anda konfirmasi ini tahu gimana dengan Bapak ini, dengan narasumber. Oh Pak, saya telepon, tapi tidak angkat-angkat. Saya tidak mau Pak Nasir, jujur. Itu baru upaya konfirmasi. Kecuali kalau kita kirim SMS jawabnya, atau kita telepon diangkatnya, lain. Itu baru konfirmasi. Tapi kalau dia di telepon mereka tidak angkat atau tidak menjawab, menurut saya tidak masuk konfirmasi. Kita menunjukkan bahwa kita sudah upaya konfirmasi. Baru upaya artinya tidak bisa kita katakan klasifikasi. Tapi kan konfirmasi media juga kan terkadang ada kompetitor kalau kita dapat informasi kemudian kita tidak lama menyiarkan yang kompetitor kita menyiarkan jadi terlambat informasinya. Terkadang memang ketika dilaporkan agak susah memang. Jadi apa yang terjadi saat itu? Saya nggak muat.
Ya Anda harus temui dulu narasumber itu, konfirmasi secara langsung. ya bagusnya memang ya Sulit katanya Pak. konfirmasi dulu. Saya bilang tidak harus kamu ngopi-ngopi diterima di dalam ruangan Bapak yang menjadi narasumber yang konfirmasi. Anda tunggu saja dia turun naik mobil. Ya. Kan bisa, kita kan pernah melakukan itu. Ya. Tapi kebanyakan sekarang anak muda terutama ya orang kita muda pernah juga melakukan itu. Nanti ya kabul itu orang nikah itu kan saya tanya dijawab gitu kan. Ya, artinya tidak harus berhadap-hadapan, duduk di meja, dipanggil masa depan, kan tidak begitu konfirmasi itu kan? Karena biasanya kan terkadang orang yang tidak mau berbicara, sulit bicara, kalau kita ketemu dan kita bisa menyentuh hatinya, terkadang dia justru terbuka biasanya. Iya. Pak, ini kami sudah beri kesempatan ini Pak, karena kami memang saya sebenarnya bisa saja mendengarkan berita ini Pak, tapi karena kami tanggung jawab rasanya, dan saya juga tidak yakin kalau Bapak bersalah, mungkin ini bagusnya Bapak ngomong, karena seperti kan biasa bahasanya kan bahasa seperti itu. Harus dijelaskan, Ya. harus supaya berimbang kita ini. Memang karena tanggung jawab kita, maka kita tidak menurunkan berita. Tapi Pak Nasir, semenjak saya juga ada podcast, ada wawancara langsung dengan beberapa pejabat, katakanlah ratusan pejabat. Di antara ratusan yang sudah mendapat rekomendasi untuk wawancara itu ada juga yang menolak Pak Nasir. Ya. Ketakutan, tidak mau. Ya, karena memang Ini pejabat-pejabat yang tidak siap berbicara di depan kamera gimana nih? Ya mungkin indikasinya mungkin barangkali bermasalah indikasi ya. Ya karena takut. Tapi ini kan sudah program, harus ya, ada undang-undang. Takut mengungkap Ketakutan Pak Haji itu. sesuatu mungkin lah. Atau Ya. mungkin dia belum siap untuk berhadapan dengan Pak Haji, Ya, gitu ya. ya. Atau mungkin dia belum siap tampil di depan kamera. Banyak mungkin aja. Tapi kalau kita seuzon itu barangkali belum ada masalah. Tapi kan tidak harus yang bersangkutan. Tadinya kan ada KB, Ya. ada sekretaris. Apa kita cuma publikasi, bukan Kalau sosial contoh, control. itu sebenarnya seperti kita untuk ini ya. Ya. Oke. Pak Nasir di akhir waktu mungkin ada semacam himbauan, saran, pendapat kepada kita diri kita sendiri, kepada wartawan siapapun orangnya, sebagai silakan. Yang mungkin yang sederhana lah kita dia. Jadilah wartawan yang beretika dan selalu menghormati pedoman kita kode etik. Kalau kita mau selamat, menyatakan informasinya yang berguna dan juga tidak merugikan orang lain, barangkali itu saja pedomannya beretika dan kita selalu berpedoman pada kode etik. Dan wartawan itu juga bukan orang yang jagoan, bukan orang yang harus ditakuti. Wartawan itu adalah orang yang bisa diberita, burung berita, kan? Diplomat lah. Dihormati, bahasa-bahasa yang sopan. Dan terkadang justru dengan bahasa-bahasa sopan akan jadi justru lebih dekat dengan kita. Ada statement salah seorang teman saya, wartawan senior juga, Pak Saripudin katanya, biasanya orang-orang yang tidak memahami, yang banyak gagal di wartawan ini orang-orang yang tidak mau memahami Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Terus wartawannya. Kalau wartawannya memahami, insya Allah sulit akan terjadi. Kalau jangan tegak bantah lah, sesuai dengan kode etik kamu selamat kan? Iya. Pedoman kita itu kode etik itu kan kita dengan narasumber, hormat, menunjukkan identitas, berimbang. Kalau media itu kan ada hak jawab, ada hak koreksi. Seperti itu aja. Oke, saudara pemirsa, demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Muhammad Nasir, wartawan senior Sumatera Selatan. Lebih kurang kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.